Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Oktober ya 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di Gold ya. Oke, langsung ke time frame di daily. Kemarin time frame daily di hari Rabu itu masih tidak menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan ya. Turun kemarin itu ditutup di harga 2607.66, low-nya di 2605.07, high-nya di 2624.21 ya. Artinya kemarin itu bergerak terbatas ya di sekitar 192 pip ya, nggak nyampe 200 pips. Jadi untuk harian ini ya masih low lah, nggak terlalu signifikan. Nah, kemarin saya tandain sebagai ini fair value gap ya, POI fair value gap, dia sudah sentuh. Nah, hari ini coba kita cek ya di news ya. Coba kita ke news sebentar. Oke, kita sudah ada di news ya. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Oktober. Nanti malam jam 7.30 ya, waktu Indonesia Barat malam, ada 4 rilis data ya, yang ini high impact semua. Saya pikir ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan indeks dolar dan XAUUSD. Yang pertama ada core CPI month of month. Itu previousnya 0,3%, kemudian forecastnya 0,2%. Ini apabila actualnya lebih atau sama atau lebih kecil daripada previous, maka dia akan menjadi bad news untuk indeks dolar ya. Tetapi kalau misalkan ini harganya actualnya lebih besar daripada forecastnya, dia akan melanjutkan kenaikannya. Nanti kita cek ya di DXY seperti apa chartnya. Sementara kita baca ini sebagai bad news ya. Kemudian yang kedua ada CPI month of month dari previous 0,2%, kemudian forecastnya 0,1% ya. Apabila actualnya ini sama dengan forecast atau lebih kecil bahkan dari forecastnya, maka indeks dolar akan mengalami penurunan atau pelemahan ya. Karena di sini menunjukkan data forecast atau prediksinya menurun ya. Consumer Price Index-nya. Kemudian ini juga menjadi bad news ya, full bad news ini. Kemudian yang ketiga ada CPI year on year sama. Jadi ini dari 2,5% previous, kemudian forecastnya 2,3%. Ini cukup signifikan ya. Kalau misalkan ini terjadi, dia akan mengalami koreksi yang lumayan untuk indeks dolar. Setidaknya dia koreksi dulu untuk melanjutkan kenaikannya. Apabila actualnya lebih kecil atau sama dengan yang diprediksikan atau di forecast ini ya. Kemudian untuk rilis data yang keempat ada unemployment claims dari previousnya 225.000, forecastnya menjadi 231.000. Manakala actualnya ini sama atau lebih kecil daripada forecastnya, maka ini menjadi bad news juga ya, karena actual less than forecast is good for currency. Ini kan tingkat klaim penganggurannya ini naik ya. Jadi kalau misalkan dia naik, kalau misalkan dia naik atau lebih besar bahkan sama atau lebih tinggi daripada forecastnya, maka ini bad news ya. Tapi kalau misalkan actualnya ternyata meleset atau justru lebih kecil daripada forecastnya, ya ini akan menjadi good news untuk indeks. Sementara kita baca di forecastnya di hari ini, untuk hari Kamis ini full bad news untuk indeks dolar ya. Siap-siap saya sudah ada posisi buy ya. Kalau misalkan kena stop loss ya sangat kecil ya, karena saya sudah punya posisi ya dari 2604 ke bawah. Ya kalau misalkan 2606 apa ya, pokoknya stop loss saya 2604. Kalau misalkan stop loss ya nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke chart ya. Nah, oke, kita sudah di chart. Kita sebelum melanjutkan
membahas emas, kita akan membahas indeks dolar dulu ya. Nah, sama seperti mappingan sebelumnya, ini masih tertahan di area order block ya. Ini area order block, setidaknya dia ada reaksi ya. Reaksinya seperti apa nanti malam kita lihat. Dia apakah akan retest, karena semenjak dia rally ini belum ada retest di area breakoutnya ini ya. Jadi ini di daily-nya belum ada pullback untuk kenaikannya. Apakah dia sanggup membuat pullback? Ya, di sini ada reaksi kecil-kecil atau dia bahkan akan rally. Tapi biasanya dia akan ada reaksi dulu, ada rejection. Nah, sejauh mana rejectionnya, apakah sampai bawah sini atau hanya separuh aja. Nah, itu akan menunjukkan bukan pelemahan dalam arti lebih luas ya, karena ini setidaknya melihat bahwa indeks dolar ini akan mengalami koreksi dulu aja. Oke, kita lanjutkan ke XAUUSD ya. Oke, di XAUUSD seperti apa posisinya ya? Ini kalau misalnya kita tarik garis, ini kan juga area liquidity, ini akan disapu oleh harga. Jadi makanya saya lihat ini akan ada, saya masih bullish ya. Walaupun membaca berita di beberapa media online bahwasanya tingkat ketegangan geopolitik di area Timur Tengah sana sedikit mereda ya, karena katanya Israel juga berhasil dibujuk oleh Amerika, dia tidak akan menyerang titik-titik strategis energi. Jadi yang akan diserang hanya militer, sama aja juga masih akan perang kan. Karena Iran juga mengancam apabila energinya spot-spot atau area strategis di sumber daya energinya dia diserang oleh Israel, maka dia tidak tanggung-tanggung akan memberikan tekanan atau memberikan serangan yang lebih besar lagi ya. Saya harap nggak apa-apa lah, perang aja terus ya, biar harga emas naik ya, karena sudah terlanjur nge-buy. Kalau nge-sell ini justru saya melihat adanya, sebenarnya kalau kita lihat, coba kita turunkan di 4 jam ya. Di 4 jam itu, di 4 jam justru sebenarnya memang sudah change of character ya. Tapi tidak ada inducement, tidak ada pullback di sini. Ini juga rawan jadi cok balas change of character, balas change of character. Apakah mungkin? Apa yang nggak mungkin ya? Ya, semuanya sekarang melihat bahwasanya semua mata melihat apakah ada reaksi di area fair value gap ini ya. Ini kan juga area point of interest ya. Ternyata kalau misalkan di area sini, makanya kalau misalkan kita mau nge-sell di area supply sini, itu juga cukup hati-hati, cari reaksinya. Jadi cari reaksi ini bisa saja melanjutkan penurunan ya. At least kita naik, nyari target nggak usah jauh-jauh ya. Misalkan sampai sini, ini area yang akan dituju, ada dua. Ini membuat lower low. Kalau misalkan ini sudah beres ya H4, cuman kita naik ini hanya koreksi. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada konfirmasi entry untuk sell ya, saya tidak akan sell, karena di sini supply ya. Kalau misalkan pembelinya ternyata nggak banyak ya, otomatis harga akan turun kembali ke bawah. Ini area di sini harga yang akan kita coba pantau itu di area sini ya. Ini di H4 itu di 2635.06 itu menjadi area pertama ya. Kemudian di sini ada unmitigated shadow, di sini juga menjadi hal yang akan kita lihat. Di sini apakah ada, biasanya breakout fake kemudian dia turun, apakah seperti itu? Jadi kita menggunakan chart pattern. Tapi kalau secara chart pattern ini juga ada kemungkinan naik terus rally sampai 2700 ya. Setidak-tidaknya menyapu area all time high yang terakhir itu di harga 2685.41 ya. Di sini menjadi all time high-nya. Ini tuh all time high 2685.41, itu menjadi all time high-nya ya. Ada dua ya, sama namanya prediksi atau analisa itu selalu ada dua kemungkinan ya, apakah dia naik atau turun ya. Kalau pasti ya, tidak ada yang pasti ya dalam dunia investasi atau trading seperti ini ya. Kita memperkuat di analisanya ya. Di sini sebenarnya ini sudah muncul di 2 jam. Ini kemarin juga sempat ada breakout ya, sempat ada breakout.
Ini initial break, cuman dia tipis saja. Nah, ini menjadi, dia masih area terbatas sideways di sini aja ya, menjadi sideways. Apakah harga ini berhasil ngebreak ya di resisten ini, maka area yang dituju adalah yang tadi saya sebutkan di 2635 atau bahkan di atasnya lagi ya. Ini kan masih ada supply banyak ya, misalkan mau sell atau di bawah, dia akan menuju area sini dulu, atau ini kan area base ya, bisa aja dia langsung drop ya, nggak apa-apa. Ini bisa langsung menjadi area drop, area dia membuat lower low ya. Ya apapun yang teman-teman lakukan, jaga money management ya, biar tidak langsung habis equity kita. Setidaknya kalau kita analisa salah atau posisi kita salah juga, kita masih ada kesempatan untuk recovery kembali ya. Karena ini masih kemungkinan, ini masih tekanan bearishnya cukup kuat ya di 4 jam. Ini juga bearish engulfing kencang banget. Setidaknya kalau misalkan kita tarik, coba kita hapus dulu biar tidak membingungkan. Ini kita coba tarik, misalkan dia koreksi area 50% nya itu sekitar harga 2626 ya. Kalau itu misalkan kita ngebuy ya, paling tidak misalkan targetnya 2624 atau 2626 itu sudah bagus ya. Misalkan dari 2606 itu dapat 200 sebentar, sekitar segini. Kalau misalkan segini ya 200 pip ya, 200 pip atau 26 ya, area sinilah 200 pip lebih, itu udah cukup untuk target harian kita ya sebagai intraday. Ya kalau misalnya lebih aman lagi ya, tunggu saja mana yang di break. Kalau misalkan break atas dia akan lanjut naik, setidaknya untuk retracement area menjemput area supply. Tapi kalau di area supply ini kita tidak melihat adanya konfirmasi untuk entry sell ya sudah, ini kita nggak bisa entry sell, bisa dia break lanjut naik ke atas ya. Itu aja ya untuk hari ini, hari Kamis, untuk update XAUUSD atau di gold ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like apabila teman-teman menyukai video ini, lalu komen, kemudian share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapat video terbaru dari kami. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak bagi yang menonton sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.